Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ananda dari Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya akan melakukan podcast yang bertema tentang dunia kontraktor ya, dengan Bapak Akmal. Oke Pak, bisa kenalin diri Bapak dengan company profil yang Anda bekerja sekarang? Perkenalkan, nama saya Akmal Mirzan dari PT Aman Teknik Bersaudara. Saat ini profil dari perusahaan saya bergerak di bidang kontraktor, konstruksi, renovasi rumah, supply pengadaan material-material untuk support di project mengenai aksesoris. Oke. Itu saja sih sementara untuk saat ini bidang yang lagi saya geluti. Iya, menarik Pak ya. Oke Pak, buat pertanyaan kedua, latar belakang atau motivasi apa yang membuat Pak Akmal ini terjun di dunia kontraktor Pak gitu? Oke, sedikit saya cerita mengenai pengalaman perjalanan saya. Sekitar 12-13 tahun sebelumnya saya bekerja di kontraktor juga, di bidang HVAC, sistem tata udara, seperti contoh kayak AC, kemudian fan, terus chiller untuk sistem pendingin tata udara di project-project swasta maupun BUMN di seluruh Indonesia. Kita fokus di bangunan-bangunan high rise di kota-kota besar dan building gitu. Kemudian di tahun 2019 saya sendiri kan memang tinggal di Kerawang, Jawa Barat. Yang mayoritas memang di sini pekerja buruh pabrik. Di lingkungan di Kota Kerawang sendiri memang marak dan banyak sekali developer perumahan, terutama properti ya berarti Pak ya. Betul. Nah, di tahun 2019 itu saya mencoba untuk berdikari, belajar, usaha sedikit demi sedikit, bangun relasi dengan developer perumahan. Memang tentunya sih spekulasi karena beda bidang dari yang sebelumnya gitu ya Pak ya. Betul. Dari yang sebelumnya kan dari tata udara, pengadaan, kontraktor, sistem, instalasi, ME kayak gitu kan. Oh, MEP juga Pak ya. Makanya saya mencoba beralih ke bidang yang cukup berbeda memang. Tapi untuk secara membangun relasinya sih ya sedikit cerita, memang sudah ada basic pengalaman di pekerjaan yang sebelumnya. Kemudian saya bawa ke bidang yang sekarang masih coba untuk saya geluti di awal tahun 2019. Kemudian saya membangun relasi dengan developer, mencoba awal mula memang dari sebagai kontraktor untuk pekerjaan konstruksi seperti kanopi, WF, baja, kanopi, holo, besi. Kemudian berjalannya waktu sampai tahun 2024 yang sekarang ini. Ya tentunya sih ada pengembangan dari saya mengenai mencoba untuk di bidang yang baru gitu. Di bidang yang baru seperti renovasi rumah, pembangunan rumah. Ya tentunya termotivasi karena dari tuntutan yang ada di lapangan, dari owner, dari peluang yang kita baca di lapangan, akhirnya mencoba untuk merambah ke renovasi rumah dan pembangunan rumah properti lah. Oke, menarik Pak ya. Kalau dilihat ditarik ke belakang gitu, itu sangat berbeda Pak ya bidangnya gitu. Dari yang dulunya Bapak di fokus ke instalasi udara untuk building high rise Pak ya, dan sekarang itu malah lari ke properti gitu Pak. Itu gimana Pak ceritanya ya gitu? Kok bisa memang gitu?
Sebenarnya sih kalau sistem manajemennya, cara kita bangun relasi, kemudian ngesuk, itu sebetulnya kurang lebih sih sama saja. Hanya mungkin bidang kerjaannya saja, bidang kerjanya mungkin ya yang berbeda gitu. Ya tentunya sih tantangan. Cuman memang ya itu kita harus terus improve untuk diri sendiri, untuk ya menjawab tantangan-tantangan yang ada dan membaca peluang tentunya yang sekarang lagi bagus, terutama di daerah Kerawang ini ya Pak ya. Kan mayoritas banyak industri, pabrik, dan di situ kan karyawan mayoritas di sini kan peminatnya tinggi untuk memiliki rumah tentunya. Makanya saya mencoba menjawab peluang itu. Intinya sih lebih ke awal-awal memang mencoba, kemudian jadi saya fokus tekunin, saya fokusin, ya sudah. Akhirnya sekarang saya geluti untuk bidang ini, saya fokusin. Dan untuk yang tata udara bukan berarti saya lupakan atau tinggalin, sebetulnya enggak. Relasi-relasi tetap saya jaga, kemudian pengalaman kerja pun masih saya pelajari terus, kembangin. Jadi ya untuk saling melengkapi sih. Iya. Gitu. Keren. Untuk sekarang nih Pak, proyeknya apa aja ya Pak yang lagi dikerjakan gitu Pak di perusahaan yang sekarang ini gitu? Ya. Jadi untuk developer yang sekarang saya sedang kerjasama, itu dia menjual rumah dan dia melakukan penjualan dengan strateginya mereka itu. Orang beli rumah dapat AC dan free kanopi. Dan itu mereka alhamdulillah mempercayakan pekerjaan kanopi kepada saya. Itu yang memang dominan saat ini. Kanopi memang kuantitinya banyak karena itu satu klaster itu include kanopi semua Pak? Iya, memang mereka beli rumah dapat free kanopi, free promo dari promo penjualan marketing. Iya, strategi marketing sih Pak ya. Iya. Jadi saya dipercaya untuk mengerjakan kanopi itu, dan sambil berjalan, sambil ketemu konsumen, pemilik rumah, itu mereka kan sedikit banyak nggak mungkin langsung menempati rumah itu, ada yang perlu direnovasi jadi saya kembangin gitu. Jadi secara nggak langsung gitu Bapak itu kerjasama antara developer dan konsumen yang membeli rumah itu gitu ya Pak ya. Menarik. Ya memang harus begitu karena kita kalau terfokus dengan satu owner atau satu konsumen saja rasanya sih sayang karena banyak peluang di sekitar kita gitu. Apalagi di perumahan, proyek perumahan itu banyak sekali peluangnya. Tapi ya kita juga harus mempertanggungjawabkan pekerjaan kita, menjaga kualitas, kemudian menjaga hubungan dengan konsumen secara baik terhadap garansi. Jadi nomor satu sih kepercayaan konsumen yang kita jaga. Iya sih, kalau itu sih memang yang terpenting Pak ya gitu. Begitu mau juga ke owner gitu ya Pak ya. Terus bicara soal tantangan nih Pak untuk kedepannya gitu, apa aja sih Pak tantangan yang sering Bapak temui gitu di lapangan, entah itu di posisi internal ataupun di lapangan gitu Pak, dan bagaimana cara Bapak untuk mengatasinya Pak? Kalau tantangan di internal memang penguatan pondasi secara terus menerus, continue, nggak ada bosan kita bangun solidnya tim. Untuk terkait progres di lapangan, kemudian dari sisi administrasinya itu yang rapi, kemudian dari sisi ya banyak, dari sisi keuangannya kita
atur cash flow-nya, kemudian kualitas pekerjaan yang kita kasih ke owner, konsumen, itu tentunya harus kita jaga, karena itu yang akan mempengaruhi minat dan daya jual terhadap perusahaan yang sedang saya geluti gitu. Kayak jadi kontraktor itu memang tidak mudah. Yang paling terpenting kita harus benar-benar bisa menjaga kualitas dari mutu kerja kita untuk konsumen. Betul. Oke Pak, dari yang tadi saya dengerin cerita Bapak gitu ya, yang terkait masalah pekerjaan konopi yang dominan di klaster-klaster di sini, area sini gitu Pak. Itu kan tentunya banyak saingannya Pak ya untuk kontraktor lain pada masuk gitu. Boleh dong Pak ceritain gitu strategi Bapak Akmal itu gimana gitu sehingga Bapak itu menjadi yang paling dominan di klaster-klaster sini gitu Pak. Oke. Memang tidak mudah dari awal kita masuk atau membangun relasi dengan suatu perusahaan, apalagi cukup besar, menengah ke atas, atau tarafnya sudah kredibilitasnya tinggi itu perusahaan itu. Ya memang tidak mudah dari kita awal tender. Di situ ada persaingan spek, harga. Ya tentunya memang tidak mudah, tapi tetap balik lagi kita selalu menjaga mutu kualitas. Jadi nggak seterusnya itu harga murah bisa ngejar kualitas bagus. Begitupun harga mahal tapi belum tentu juga untuk kualitasnya gitu, bagus. Makanya integritas dari yang saya bangun di perusahaan saya itu terutama di kualitas pekerjaannya, termasuk pengerjaannya. Jadi masing-masing karyawan dari masing-masing karyawan itu sudah saya training, arahkan. Tanpa pengawasan ataupun tanpa dilihat owner, kalau memang sudah menjadi tanggung jawab pos-pos pekerjaan yang sudah saya bagi dengan tim project di lapangan, itu harus mereka sendiri yang menjaga kualitas itu. Integritas. Jadi integritas memang dikedepankan, itu memang poin yang paling utama. Diawasi dan tanpa diawasi itu setiap karyawan ataupun manpower yang mengerjakan itu harus punya mutu kerja sendiri. Jadi kita selain menjaga hubungan dengan klien ataupun owner gitu Pak ya. Jadi kita pun mendapat kepercayaan dari konsumen. Akhirnya yang kita dapat feedback yang baik. Nah kalau sudah dapat feedback yang baik kan insya Allah dari masing-masing konsumen apabila ada kebutuhan renovasi atau perbaikan kanopi atau penambahan apapun untuk rumahnya nih, renovasi gitu. Insya Allah dari mulut ke mulut itu pastinya. Karena otomatis dia udah percaya sama kita gitu ya. Yang paling dijaga itu adalah kepercayaan si konsumen, mitra kerja kita dengan owner terutama, itu yang harus kita jaga. Satu. Untuk tantangan saingan ya di luar memang banyak. Tapi balik lagi dari lain gitu ya Pak ya. Dari saya pelaku usaha membutuhkan pekerjaan dari segi pekerjaan swasta maupun BUMN itu tentunya bangun diri saya sendiri untuk giat terhadap membangun relasi, ngembangin. Pinter-pinter baca peluang, ngesup, baca berita, baca koran, update terkait peluang-peluang yang ada di berita, media, kemudian sambil kanvas di jalan. Kita sayang kan kalau cuma jalan-jalan tidak melihat kanan kiri, ada proyek-proyek yang sedang dibangun. Lebih banyak baca peluang sih Pak ya. Baca peluang, jadi sambil jalan kalau lihat proyek saya datengin, coba. Kalau memang ada peluang bisa masuk, alhamdulillah. Kalau enggak kan berarti untuk pengenalan. Jadi memperluas lah, memperluas mitra relasi begitu. Oh iya Pak,
kalau sekarang kan Bapak dominan di swasta Pak ya. Sedangkan dulu lebih fokus di BUMN gitu Pak ya. Kesulitannya dari masing-masing itu apa sih Pak gitu? Kita bicara di BUMN dulu nih Pak. Kalau BUMN itu dari segi pemasukan tender, registrasi vendor, itu semua database yang perusahaan yang perusahaan saya geluti itu harus benar-benar dari sisi dokumen, CSMS-nya, administrasinya harus dilaporkan terlebih dahulu, kredibilitasnya dinilai. Kalau memang memenuhi syarat dari BUMN tersebut, baru itu kita dianggap registrasi vendornya tuntas. Kemudian apabila mereka open tender, kita selalu diundang. Nah, mungkin kalau dari segi BUMN itu lebih mendetail secara administrasinya, kemudian terhadap keuangan dari kita sendiri untuk memodali, menalangi di awal itu memang lebih banyak volumenya dibanding dengan swasta. Kalau swasta mungkin sedikit banyak yang tidak mendetail seperti BUMN. Tapi ada juga swasta yang rapi secara legalitas, kemudian administrasinya, untuk sistem penagihannya, sistem tendernya. Ada juga swasta yang seperti itu, cuman memang nggak seperti ke BUMN gitu. Oke Pak, terakhir Pak nih, pertanyaan terakhir gitu. Boleh dong Pak kasih saran gitu untuk saya dan teman-teman saya gitu yang baru terjun di dunia teknik sipil gitu Pak. Sarannya gimana sih Pak biar lebih semangat gitu Pak? Untuk saran sendiri ya tentunya bangun semangat nomor satu, karena apalagi laki-laki kan, jadi semangat. Kemudian jangan minder atau malu untuk kenal orang di lapangan. Kemudian manfaatin ilmu, belajar, terus belajar, karena media belajar itu bukan seperti dulu, masih sulit. Sekarang apa aja ada sih Pak. Iya, makanya ya untuk metode belajar kan sebenarnya fasilitasnya dari teknologi yang sekarang kan lebih mudah. Jadi terus giat belajar. Kalau sedang menjalani kuliah ya gitu, terus giat belajar, terus membangun diri untuk semangat, untuk bangun tujuan ke depannya. Kita nanti kerja mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kampus itu, fokus nyari ilmu dulu, jangan mikirin nominal yang didapat, pengalaman, fokus nyari ilmu, baru nanti kemudian ngembangin diri sendiri ya sambil berjalan. Segala sesuatu nggak boleh buru-buru tentunya. Ilmu instan gitulah Pak ya. Ilmu itu penting dari segalanya gitu. Sip, menarik Pak ya. Ya wis Pak, cukup sekian ya. Makasih banyak atas sharing-sharingnya gitu Pak. Semoga lebih maju lagi untuk perusahaan Bapak Pak, lebih berkembang lagi gitu. Amin. Ya Pak ya. Terima kasih Pak.